Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Manarul Hidayatullah, NPM 2002010001, dari jurusan Ahwal Aksasiyah atau Hukum Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah dinamika perubahan amandemen UUD 945 sebelum dan sesudah. Yang kedua mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga mengenai lembaga-lembaga independen Republik Indonesia. Guna untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Hinda Irawan MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah mengenai dinamika perubahan amandemen UUD 945 sebelum dan sesudah. Dimulai dari apa sih itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum atau norma tertinggi dari suatu negara untuk menjalankan sebuah negara, untuk mewujudkan visi misi negara, di mana konstitusi ini merupakan hal yang fundamental dari sebuah negara, karena untuk menjalankan sebuah negara, di mana konstitusi Indonesia ini berbeda dengan negara lainnya dimanapun itu, di mana konstitusi ini hanya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. UUD 945 adalah merupakan konstitusi tertulis yang paling tinggi di Indonesia, di mana peraturan yang ada di bawahnya harus merujuk dari UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan. Itu dinamakan konstitusi UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, UUD 945 mengalami dinamika perubahan, di mana ada 5 perubahan masa dalam penerapan UUD 945. Dimulai dari masa kemerdekaan yang diawali dengan 18 Agustus 1945, yaitu penetapan, hingga 27 Desember 1949. Dan yang kedua pada masa UUD-S 1950 yang dimulai dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga pada masa Orde Lama, yaitu tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dan yang keempat adalah masa Orde Baru yang dimulai dari 5 Juli 1959 sampai dengan 1998. Dan yang terakhir adalah masa reformasi, yaitu 1999 sampai dengan masa kita sekarang ini. Itu merupakan dinamika ketatanegaraan di Republik Indonesia. Dan yang menjadi topik pembahasan kali ini adalah mengenai perubahan amandemen UUD 945 yang dimana pada era reformasi kurun waktu 1999 sampai 2002 4 kali amandemen terjadi. Dimulai kenapa diperlukan amandemen? Jawabannya itu yang pertama adalah menyempurnakan ketatanegaraan yang ada, di mana ketatanegaraan yang sebelumnya adalah kurang relevan, sudah tidak relevan lagi, sehingga diperlukan pembaruan yang cocok dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Dan yang kedua, kenapa? Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang seadil-adilnya, sehingga disempurnakanlah kedaulatan rakyat itu. Dan yang ketiga, untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga hak asasi manusia dapat terlindungi dan terjamin. Itulah merupakan 3 alasan kenapa diperlukan amandemen. Dan dinamika yang terjadi pada masa itu, sebelum amandemen UUD 945, karena kita tahu pada perjalannya waktu, di mana yang pertama, dinamika yang terjadi adalah presiden pada masa itu, yaitu Soeharto, menjabat selama 35 tahun menjadi presiden dan tidak pernah berganti, sehingga ini menjadikan timbul keresahan daripada masyarakat, khususnya rakyat Indonesia, di mana presiden Indonesia hanya itu saja, 35 tahun dipimpin oleh Soeharto, sehingga menimbulkan untuk terjadinya amandemen. Dan yang kedua adalah ada suatu lembaga tertinggi, yaitu Majelis Pemusyawaratan Rakyat, yang dimana di dalam UUD, dalam pasal 1 ayat 2, dimana
kedaulatan rakyat ini bukan di tangan rakyat, tetapi kedaulatan itu di tangan MPR, sehingga menimbulkan upaya amandemen. Karena MPR merupakan lembaga paling tertinggi di atas segalanya, yaitu di mana MPR menjadi tingkat pertama, dan yang di bawahnya adalah Presiden, ada DPR, ada BPK, ada MA, ada DPA. Sehingga semua kewenangannya itu paling di atas dari kelima lembaga ini. Sehingga diperlukanlah amandemen. Kedua alasan dinamika tersebutlah menjadikan amandemen UU 1945 itu terjadi. Dalam kurun waktunya terdapat amandemen yang pertama, yaitu mengenai pembatasan pembatasan jabatan presiden, yang dimana hanya 5 tahun dan masa kekuasaan hanya 10 tahun, sehingga presiden sekarang di era reformasi ini, setelah reformasi ini hanya boleh menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali semaksimal 10 tahun, 2 periode. Ini yang menjadi produk hasil dari reformasi. Dan yang kedua, mengenai amandemen kedua, yaitu mengenai desentralisasi, di mana ketika itu sebelum amandemen, di mana puncak kekuasaan, puncak pemerintahan hanya berkutik pada daerah negara, sehingga kurang menjuru kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga diperlukanlah sebuah pasal perubahan, sebuah batang tubuh perubahan, yaitu dimana untuk melindungi otonomi daerah, untuk menjaga otonomi daerah yang baik itu di provinsi, kabupaten, maupun kota. Dan yang ketiga, amandemen ketiga, yaitu presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat, bukan di tangan MPR. Dan di amandemen ketiga ini juga kewenangan MPR itu dibatasi, yang semulanya adalah kedaulatan di tangan rakyat, di tangan MPR, berpindah di kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan amandemen keempat adalah penyempurnaan dari amandemen 1 dan 3, yang dimana MPR itu berasal dari DPR dan DPD, dan muncul lembaga baru, yaitu dinamakan DPD. Dan amandemen ini juga mempengaruhi susunan tata negara kita, yang dimana munculnya perubahan amandemen ini membuat susunan ketatanegaraan ini menjadi trias politika, yaitu pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana eksekutif, pelaksana pemerintahan, ada di tangan presiden, menteri, dan di bawahnya ada TNI, Polri, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada legislatif, yaitu pembuat undang-undang, adalah DPR dan MPR. Dan yang ketiga, ada yudikatif, di mana ketika itu adalah di sebelum amandemen hanya ada MA sebagai penguji undang-undang, sebagai penerapan peradilan, tapi sekarang dipecah menjadi 3, yaitu pertama adalah MK adalah penguji undang-undang. Terus yang kedua adalah KY, Komisi Yudisial, yaitu pengawas di peradilan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga MA adalah lembaga yang melakukan peradilan, yang terjun langsung dalam peradilan negara Indonesia. Sehingga kesusunan perubahan amandemen ini mewujudkan menerapkan 3 trias politika ini, 3 pembagian kekuasaan ini, yang sangat menariknya. Yang kedua, kewenangan, fungsi, tugas pokok lembaga negara Republik Indonesia. Karena Indonesia itu terbagi menjadi karena sistem pemerintahan Indonesia itu terbagi jadi trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga memunculkan tugas pokoknya lembaga ini masing-masing untuk menjalankan roda pemerintahan. Dimulai dari eksekutif, yaitu menjalankan undang-undang. Ada presiden. Di Presiden Republik Indonesia ini selain memangku sebagai kepala negara, tapi juga sekaligus memangku sebagai kepala pemerintahan di Indonesia, sehingga Presiden Republik Indonesia ini mempunyai 2 jabatan sekaligus, kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga tugas pokoknya dan fungsinya itu sangat banyak sekali dan tidak dapat dijelaskan secara satu-satu. Tapi pada intinya tugas
kewenangan presiden adalah yang pertama menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan dibahas bersama oleh DPR. Dan yang ketiga adalah membuat penetapan Perpu pengganti undang-undang dalam keadaan genting dan lain sebagainya yang tidak dapat dijelaskan satu persatu. Dan fungsi presiden adalah menguasai angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kedua yaitu mengangkat dan mengusulkan kepala kepolisian, kepala TNI, kepala jaksaan dan lain sebagainya ke DPR dengan atas persetujuan DPR. Yang ketiga adalah menetapkan hakim agung atas usulan dari KY, Komisi Yudisial. Dan yang kedua ada dari segi legislatif, yaitu yang pertama adalah MPR. Tugas pokok fungsi MPR ada tiga. Yang pertama adalah melantik presiden dan wakil presiden di sidang paripurna. Dan yang kedua adalah memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan anjuran putusan MK. Dan yang ketiga adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi dari MPR adalah satu yaitu menetapkan presiden dan wakil presiden yang adil dan baik. Dan yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden yang baik, adil, dan jujur. Selanjutnya adalah DPR. Tugas kewenangan DPR antara lain yang pertama adalah membahas rancangan undang-undang bersama presiden dan disetujui atas kesepakatan bersama. Dan yang kedua adalah menindaklanjuti pengawasan dari DPD yang berkaitan tentang hubungan antara daerah dengan pusat dan daerah, yang berkaitan dengan pemekaran, penggabungan antara dua wilayah, terus dana APBD daerah dan lain sebagainya. Adapun dan selanjutnya yaitu mengundang DPD untuk menghadiri rapat pembahasan undang-undang bersama DPR dan presiden. Dan fungsi DPR adalah yang pertama adalah legislasi. Legislasi yaitu membentuk undang-undang bersama presiden dan disepakati bersama. Yang kedua adalah fungsi pengawasan, yaitu mengawasi kinerja undang-undang, berjalannya undang-undang, dan pengawasan APBN. Dan yang ketiga fungsi anggaran, yaitu menetapkan atau memutuskan baik tidak ya atau tidaknya tentang rancangan APBN yang diajukan oleh presiden. Dan selanjutnya adalah DPD. Adapun tugas pokok fungsi DPD adalah yang pertama adalah mengajukan rancangan undang-undang otonomi daerah kepada DPR. Dan yang kedua, ikut serta dalam rapat presiden dan DPR untuk membahas undang-undang. Dan yang ketiga adalah melakukan pengawasan ke daerah-daerah tentang berjalannya anggaran yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang selanjutnya ada kekuasaan yudikatif, yaitu MK. Tugas kewenangan MK adalah antara lain wajib memberikan pendapat dari DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah membubarkan partai politik dan memutuskan sengketa pemilihan umum. Dan yang ketiga adalah pengujian undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi MK antara lain adalah untuk menjaga konstitusi demi tegaknya konstitusional hukum. Dua, agar tidak ada produk hukum yang melenceng dari konstitusi. Yang ketiga, fungsi dari pengujian undang-undang tidak dapat dibatalkan, tidak dapat dibantahkan karena yang berlaku adalah bukan supremasi parlemen, tapi yang berlaku adalah supremasi konstitusi.
Selanjutnya ada MA, Mahkamah Agung, yaitu ada tugas pokok dan kewenangannya adalah antara lain, yaitu yang pertama adalah memutus dan menangani kasasi, dan kedua adalah sengketa, dan yang ketiga adalah peninjauan kembali yang telah diputuskan pengadilan dan mendapatkan kekuatan hukum. Dan yang kedua adalah menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang. Dan yang ketiga adalah memberikan nasihat kepada presiden dan wakil presiden terhadap gerasi permohonan. Dan fungsi MA antara lain adalah sebagai peradilan, pengawasan, mengatur administrasi, nasihat, dan lain sebagainya. Yang pembahasan yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah lembaga-lembaga independen yang ada di Indonesia. Istilah lembaga independen sering kita dengar dimanapun itu berada, baik itu dijumpai dari percakapan masyarakat, dari literatur yang kita baca, atau dari pendengaran berita-berita dari manapun itu. Lembaga independen ini sebenarnya berbeda, sebenarnya kedudukannya itu berbeda, tidak berada di kekuasaan tiga trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga independen tidak termasuk itu. Lembaga independen pun kedudukannya itu di luar dari trias politika ini. Tetapi bukan juga dimaksud lembaga independen bukan juga swasta, karena lembaga independen ini bersifat publik. Pertama, pendanaannya juga bersifat publik dan kepentingannya pun bersifat publik, sehingga tidak bisa dikatakan lembaga ini sebagai lembaga swasta. Adapun alasan kenapa lembaga independen perlu ada adalah yang pertama, kredibilitas lembaga yang telah ada ini masih kurang. Tiga trias politika ini untuk mencakup yang lainnya itu masih kurang, sehingga diperlukan lembaga independen. Dan yang kedua, karena adanya alasan tertentu kenapa lembaga independen itu perlu tidak memihak berpisah pada negara. Dan yang ketiga, karena adanya alasan-alasan pendesaan dari lembaga-lembaga internasional, karena dengan adanya lembaga independen sebagai persyaratan negara dikatakan demokratis. Adapun contohnya lembaga-lembaga independen di Indonesia ini, yaitu pertama ada KPU sebagai Komisi Pemilihan Umum, sebagai penyelenggara pemilihan umum, harus bersifat netral, bersifat mandiri, dan kepentingannya pun bersifat publik, dan ini lepas dari unsur negara. Pendanaannya pun bersifat mandiri. Dan yang kedua ada namanya Komnas HAM, yaitu suatu badan yang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia yang tentunya lepas dari campur tangan dari pihak negara. Dan yang ketiga ada namanya kepolisian. Kepolisian ini sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan simbol 3M, yaitu melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Dan yang selanjutnya keempat ada TNI sebagai alat pertahanan negara. TNI ini pun ada angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan udara. Kedudukannya pun sebagai alat untuk melindungi segenap kedaulatan bangsa Indonesia, yang termasuk dalam bidang pertahanan. Dan yang kelima ada BI, Bank Indonesia, sebagai bank sentral, sebagai pemutaran uang yang ada di negara Indonesia, dan harus lepas dari intervensi dari kekuasaan negara.